Di lain riwayat lagi, Ana Abdullah bin Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqulu wa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran thumma salullaha lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Jika kalian mendengar suara azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bacalah sholawat atasku. Siapa saja yang bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian setelah bersolawat, mintalah wasilah kepada Allah untukku. Karena wasilah adalah suatu kedudukan di surga yang tidak patut untuk mendapatkannya kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku sangat berharap menjadi orang yang patut tersebut, kata Nabi. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat. Jadi setelah kita menjawab seruan azan itu, maka bersolawatlah kepada Nabi. Selesai bersolawat, mintalah wasilah agar diperuntukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan wasilah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sudah diajarkan, sudah diriwayatkan dari para sahabat seperti apa nanti. Kemudian di lain riwayat, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Kata Nabi, siapa yang setelah mendengar azan kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang setelah selesai mendengar azan, setelah dia menjawab panggilan azan, selesai azan, dia pun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbalik macam mana? Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, tidak ada masalah. Yang penting kata-katanya seperti ini lebih kurang. Raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'ata illa halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang selesai mendengar seruan azan kemudian dia berdoa, orang yang sudah selesai azan ataupun yang mendengar azan atau yang menjawab azan, selesai itu dia berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'ata, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam kalimatnya itu illa halat, pasti dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Inilah perkara-perkara yang penting agar kita tak berbual, agar kita pun bisa mendengar seruan azan itu, jawablah dengan benar, jawablah dengan baik seperti yang dikatakan oleh muadzin. Selesai kita jawab azan, maka kita pun berdoa. Doa-doa yang sudah diajarkan mungkin ya kalau diamalkan semuanya agak lama. Selesai azan kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Agak lama lah sikit. Maka kita akan mendapatkan semua keutamaan-keutamaan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga telah meriwayatkan dalam hadis yang lain, an Malik, an Nafi, an Abdullah bin Umar kana la yazidu 'alal iqamah fis safar illa fis subhi fa innahu kana yunadi fiha wa yuqim. Wa kana yaqulu innamal adzan lil imam alladzi yajtami'un nasu ilaihi. Wa riwayatil ukhra idza kunta fi safarin fa in syi'ta an tu'adzina wa tuqima fa'alta wa in syi'ta fa'aqim wa la tu'adzin. Qala Yahya sami'tu qawlahu yaqulu la ba'sa ayu adzina ar-rajulu wa huwa raqib. Wa riwayatul ukhra man shalla bi ardin falatin shalla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun fa idza adzana wa aqama shalah au aqama shalla wara'ahu minal malaikati amsalul jibal. Abdullah bin Amr ketika itu sedang dalam perjalanan, maka Abdullah bin Amr ini hanya mengumandangkan iqamat saja, kecuali pada saat sholat subuh. Jadi ketika dalam perjalanan, Abdullah bin Amr ataupun Abdullah bin Umar, beliau telah mengumandangkan iqamat saja, kecuali pada waktu subuh. Pada waktu subuh azan dan iqamat. Dia mengatakan bahwasanya innamal azan lil imam alladzi yajtami'un nasu ilaihi. Azan itu untuk imam di masjid yang diselenggarakan sholat berjamaah. Jadi kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya azan itu hanya saja azan itu dikumandangkan untuk masjid yang di situ biasa dikerjakan bersama dengan imam rawatib. Di lain riwayat diterangkan bahwasanya jika kamu dalam perjalanan, tidak mengapa kalau kamu mau azan dan iqamat, silakan lakukanlah. Kalau kamu maunya cuman iqamat saja, ya itu tidak ada masalah. Jadi orang ketika dalam bepergian, dalam safar, kalau mau azan ya silakan. Mau iqamat saja ya silakan. Mau azan dan iqamat ya silakan, tidak ada masalah. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya apabila seseorang itu sholat di sebidang tanah, maka malaikat akan sholat di sebelah kanan dan kirinya. Jadi malaikat akan sholat di sebelah kanan dan kirinya kalau dia berada di sebidang tanah, di tempat yang luas. Jika ia mengumandangkan azan dan iqamat, atau dia mengumandangkan iqamat saja, di sholat setelah kita kumandangkan azan, tak ada orang datang, kita qomat, tak ada juga orang datang, kita sembahyang seorang, maka diriwayatkan bahwasanya dia akan bersama dengan malaikat. Maka sholatnya itu akan bersama dengan malaikat yang berada di belakang. Malaikat itu banyaknya seperti membentuk gunung, bertumpuk malaikat di belakang. Kalau dia tak mengumandangkan iqamat, tidak mengumandangkan azan, maka malaikat itu cuman ada yang ada di sebelah kanan dan kirinya.
Malaikat itu hanya ada di sebelah kanan dan kirinya. Tapi kalau dia mengumandangkan azan walaupun seorang, dia azan ataupun dia qomat saja, atau dia azan dan iqamat, maka malaikat akan menjadi makmumnya di belakang, membentuk seperti gunung banyak. Inilah yang telah diriwayatkan oleh para ulama-ulama tentang azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya, kepada kita, untuk lebih bergairah, bersemangat untuk membimbing anak-anak kita, generasi kita, sehingga mereka senang azan, mengumandangkan azan itu senang. Kemudian kita yang tidak mengumandangkan azan senang juga, gembira kita menjawab seruan azan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji dengan berbagai macam kenikmatan, pengampunan dosa, rahmat dan lain-lain sebagainya. Semoga kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.